untuk menemukan Dayang yang ia tiduri semalam. Sang jenderal memerintahkan semua orang membuka lengan baju mereka, karena seorang gadis yang masih suci akan memiliki tanda di lengannya, dan tanda itu hanya akan hilang setelah berhubungan. Tak lama, wakilnya pun menemukan target yang diduga. Gadis licik itu langsung mengaku bahwa dirinya adalah orangnya. Dengan begitu, Dayang rendahan pun naik pangkat menjadi istri jenderal. Ia bahkan diberi hak untuk memilih satu Dayang untuk melayaninya. Tanpa ragu, ia menunjuk wanita yang ada di sampingnya, karena wanita itu tahu semua rahasianya. Ternyata, tanda di lengan gadis licik itu hilang, bukan karena sang jenderal, melainkan karena hubungan gelapnya dengan kepala pelayan. Hubungan itu sempat disaksikan oleh wanita yang baru saja ia pilih. Untuk menutupi kebenaran, ia pun nekat mengaku sebagai wanita semalam. Yang tak ia ketahui, justru wanita yang baru saja ia pilih adalah orang yang benar-benar ditiduri oleh sang jenderal. Padahal wanita itu dulunya adalah putri bangsawan, namun keluarganya dibantai habis oleh jenderal. Menjelang ajal, ibunya menggenggam erat sebuah kancing unik. Wanita itu yakin, itulah petunjuk identitas pembunuhnya. Untuk mencari kebenaran, ia menyamar sebagai Dayang. Tanpa diduga, dalam satu insiden, ia pun ditiduri oleh jenderal. Setelah kejadian itu, wanita itu merendam dirinya dalam bak mandi, menyikat tubuhnya dengan keras. Namun karena takut identitasnya terbongkar, ia pun nekat melukai tatonya dengan tusuk rambut. Keesokan harinya, jenderal memanggil semua Dayang untuk diperiksa. Dan akhirnya, gadis licik pun naik menjadi nyonya rumah. Malam itu, ia langsung mendatangi kamar sang jenderal. Namun yang tak ia sangka, sang jenderal malah menaruh obat di gelas minumnya. Begitu diminum, tubuhnya langsung lemas tak berdaya. Tanpa berkata apa-apa, jenderal langsung membuka pakaiannya. Namun saat melihat bahwa tak ada tato kupu-kupu di punggungnya, jenderal langsung curiga. Ia pun mulai menginterogasi gadis itu. Namun gadis itu tetap tidak mengaku. Jenderal yang murka langsung membuatnya pingsan. Kemudian ia memanggil wanita itu masuk untuk membantunya mandi. Jenderal masih curiga bahwa wanita itu adalah gadis semalam. Ia pun kembali memeriksa lengan wanita itu. Namun wanita itu sudah lebih dulu melukai tangannya sendiri. Keesokan harinya, saat wanita itu sedang merawat gadis licik, tiba-tiba datang pengasuh rumah. Ternyata ibu jenderal mendengar bahwa putranya telah menikah lagi, dan memerintahkan gadis itu datang memberi hormat. Namun gadis licik itu berniat menjebak wanita itu. Ia pun pura-pura tersandung dan menjatuhkan wanita itu, lalu bergegas melindungi ibu jenderal. Melihat itu, ibu jenderal langsung bersimpati padanya, lalu memarahi wanita itu karena dianggap melanggar tata krama. Ia memerintahkan pengasuh untuk menghukumnya. Wanita itu pun dipukul hingga jatuh ke tanah. Saat itu, jenderal tiba-tiba muncul, melihat kancing di bajunya. Wanita itu langsung teringat dengan kancing yang digenggam ibunya sebelum meninggal. Namun yang mengejutkan, jenderal justru melindungi wanita itu di depan umum. Pemandangan itu membuat gadis licik diliputi rasa iri dan marah. Ia pun bertekad akan membunuh wanita itu. Sesampainya di kamar, ia langsung mengancam wanita itu. Namun wanita itu tak tinggal diam. Ia pun balik mengancam agar gadis licik tidak main-main dengannya. Marah karena gagal menakuti, gadis licik diam-diam masuk ke kamar wanita itu malam itu juga, lalu mencuri pakaian dalamnya. Kemudian pergi ke taman belakang dan menemui kepala pelayan. Mereka bersekongkol untuk menjebak wanita itu dengan tuduhan menjalin hubungan terlarang dengan kusir. Namun saat mereka hendak bermesraan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat.